Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bilhamdulillah ala kulli ni'matin najham bi bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita pentingnya untuk menjaga 5 perkara agar kita tidak merugi dalam 5 perkara. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara, maka dia akan mendapati kerugian 5 perkara. Apa itu yang pertama? Man istakhaffa bil ulama'i khasirad din. Barang siapa yang meremehkan alim ulama, maka dia akan mendapat kerugian dalam beragama. Beberapa waktu yang lalu kita disibukkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan orang yang alim menjelek-jelekan sesama orang yang alim gitu. Maka ada pertanyaan besar, kenapa itu terjadi? Padahal barang siapa yang meremehkan ulama, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam hal beragama. Sementara itu kita diajarkan di dalam beragama ini jangan sampai kita ini mudah meremehkan orang lain, apalagi merugikan saudara-saudara kita yang sama muslim. Kalau kemudian itu yang terjadi, maka kita sepertinya akan mendapati kerugian yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita ini meremehkan orang yang alim, maka kita akan mendapatkan kerugian dalam belajar agama. Maka sesama orang yang alim sepatutnya lah menjelekkan orang lain itu dihindari, jangan dibiasakan. Walaupun di dalam beragama itu kita boleh saja berbeda pandangan begitu, tetapi kemudian bagaimana akhlak yang baik itu selalu perlu untuk ditegakkan. Yang kedua, man istakhaffa bil umara'i khasirad dunya. Barang siapa yang meremehkan pemerintah, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam urusan dunia. Kenapa? Orang umara itu biasanya menangani hal-hal yang berkaitan bagaimana kehidupan sosial itu diatur. Tetapi kalau kemudian ada warga yang meremehkan kepada mereka yang mengurusi urusan mereka, maka yang terjadi bukan tatanan kehidupan yang baik yang kita wujudkan. Kenapa? Karena orang kalau biasanya suka mengkritik orang lain itu kadang biasanya dikasih kewenangan untuk ngurus urusan orang lain itu ya tidak seindah yang diomongkan, kadang-kadang seperti itu. Maka jangan gampang kita itu meremehkan orang lain yang diberikan amanah dalam rangka mengelola kehidupan bersama-sama, kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Sejatinya kalau kita ini gampang meremehkan orang lain, dalam hal ini adalah pemerintah yang sah, maka kemudian yang kita dapatkan itu adalah bahwa kehidupan dunia itu menjadi tidak bisa berjalan dengan baik karena kita suka meremehkan mereka yang diberi kewenangan untuk mengelola kehidupan bersama-sama. Yang selanjutnya, man istakhaffa bil jirani khasiral manafi'. Barang siapa yang meremehkan urusan bertetangga, maka dia akan mendapatkan kerugian dalam manfaat hidup bermasyarakat. Ada orang yang biasanya tidak terlalu suka kepada tetangganya karena tetangganya memiliki kelebihan, bisa saja dalam hal urusan ekonomi atau mungkin dalam hal yang lain, sehingga akhirnya kalau dinasihati sama tetangganya, halah kayak begitu aja kok diikuti gitu ya. Maka ketika kita ini gampang meremehkan tetangga kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
Saudara yang paling dekat itu ya tetangga. Kenapa? Kalau kita sakit, bukan saudara kandung kita yang akan datang ke tempat kita, tetapi saudara yang dekat itu adalah tetangga yang baik, yang karena dengan kebaikannya itu kita akan mendapatkan manfaat. Maka baik-baiklah dengan tetangga, sehingga di dalam Islam itu diajarkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya orang itu memuliakan tetangganya. Maka jangan pernah menganggap remeh kepada tetangga yang baik, karena sejatinya kalau kita biasa meremehkan tetangga kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manfaat kebaikan dari tetangga kita. Man istakhaffa bil aqribai khasiral mawaddah. Barang siapa yang meremehkan pentingnya kerabat, maka dia akan merugi dalam hal urusan mendapatkan kasih sayang. Jadi keluarga kita itu jangan pernah dianggap remeh, karena sejatinya mereka ini adalah energi yang positif bagi kebaikan kita bersama. Kadang-kadang hanya berbeda dalam hal urusan sedikit kecil aja gitu ya. Kadang di dalam satu keluarga itu kakak berantem sama adik, atau sebaliknya adiknya berantem sama kakaknya, dan bahkan karena ada satu masalah yang seharusnya tidak penting untuk diributkan, itu kadang-kadang dalam satu keluarga besar tuh mereka ribut, tidak akrab gara-gara ada persoalan yang tidak terlalu penting. Maka jangan remehkan hubungan kekerabatan itu, yang pada akhirnya kita ini akan merugi, tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup berkeluarga. Yang nomor 5, man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyati. Barang siapa yang meremehkan anggota keluarganya, tentu dia akan merugi dalam urusan kehidupan sehari-hari yang baik. Jadi bagaimana hubungan kekerabatan di dalam keluarga itu harus dijaga kestabilannya, keharmonisannya. Jangan sampai anak tidak hormat kepada orang tua, jangan sampai kemudian anak ini tidak menyayangi, orang tua tidak menyayangi pada anak-anaknya, misalnya kan begitu ya. Karena kalau itu yang kemudian terjadi, kita suka meremehkan kepada anggota keluarga kita, suami meremehkan peran istrinya atau sebaliknya, istri meremehkan peran suaminya, maka kalau kemudian itu yang terjadi, maka bukan kebaikan kehidupan berkeluarga yang kita peroleh, tapi justru sebaliknya, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan karena kita suka saling meremehkan dengan sesama kita. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, mari kita jaga 5 perkara itu, jangan sampai karena kita melanggar 5 perkara yang menyebabkan akhirnya kita merugi. Kalau bisa kita hindari, kita berharap menjaga 5 perkara yang baik. Kita berharap mudah-mudahan kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan berkeluarga kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim an sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa yang berbahagia, sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.